Assalamualaikum semuanya. Di pertemuan kali ini, kita masuk ke dalam program Kampuspedia. Video ini merupakan video pertama yang saya buat sebagai pengantar untuk masuk ke dalam program Kampuspedia. Ada beberapa topik yang akan kita bahas di dalam pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, pengenalan dunia kuliah, yaitu perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kita akan belajar jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kemudian kita akan mengetahui apa aja perbedaannya, kelebihan kekurangannya. Teman-teman yang tertarik untuk masuk perguruan tinggi, termasuk sekolah-sekolah kedinasan, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, kalian tetap harus nonton video ini sampai habis. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup WhatsApp ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengenalan jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Yang pertama, perguruan tinggi itu terbagi atas perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan perguruan tinggi yang sifatnya adalah ikatan dinas atau sekolah-sekolah kedinasan. Nah, untuk awal, kita akan tahu dulu nih, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta. Untuk yang perguruan tinggi kedinasan, saya akan sampaikan juga nanti, setelah perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Yang pertama, perguruan tinggi itu ada yang sifatnya adalah universitas, mengajarkan semua jurusan, mengajarkan tentang ilmu-ilmu yang sifatnya adalah ilmu sosial dan ilmu sains, kemudian ada bahasa, gitu. Tetapi untuk universitas yang sifatnya adalah institut teknologi, nah, teknik tidak akan mengajarkan tentang pendidikan, tidak akan mengajarkan tentang ilmu murni, tetapi di dalam situ adalah ilmu-ilmu terapan, yaitu ilmu teknik. Misalkan, kalau yang terkenal ya di Indonesia, itu ada namanya Institut Teknologi Bandung, atau disingkat dengan ITB. Kita akan bandingkan dengan yang kita kenal Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Mula Warman, gitu. Nah, Universitas Mula Warman, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, ada Universitas Diponegoro, Pajajaran, dan lain-lainnya itu merupakan universitas yang di dalamnya ada ilmu-ilmu murni dan juga ada ilmu teknik. Tetapi, untuk Institut Teknologi hanya ada jurusan-jurusan yang terapan, yaitu teknik, misalkan teknik sipil, teknik migas, ada teknik nuklir, ada teknik matematika, gitu. Jadi di dalam situ adalah ilmu terapan dan ilmu murni. Zaman dulu nih ya, sebelum adanya penyamaan universitas kependidikan dan universitas umum, universitas di Indonesia dibedakan atas universitas pendidikan, universitas teknik, universitas yang umum, kemudian universitas keagamaan atau kita kenal UIN, Universitas Islam Negeri. Nah, gitu. Atau sekarang udah ganti ya, bukan UIN lagi, tetapi IAIN, gitu ya. Misalnya kita mau masuk ke pendidikan, maka kita tidak akan menemukan jurusan atau mata kuliah pembelajaran pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Universitas Mula Warman, gitu. Karena universitas tersebut sifatnya adalah umum, bukan universitas kependidikan, gitu. Tetapi sekarang setelah ada perubahan, universitas pendidikan sudah disamakan menjadi universitas umum, gitu. Jadi universitas misalnya kayak Universitas Negeri Yogyakarta atau misalnya Universitas Negeri Malang dulu merupakan universitas khusus kependidikan yang akan melahirkan generasi-generasi pendidik. Tetapi sekarang, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Yogyakarta merupakan universitas umum yang disejajarkan atau disamakan dengan universitas-universitas umum seperti UGM, Universitas Indonesia, kemudian juga disamakan dengan teknik, yaitu Institut Teknologi Kalimantan, gitu. Jadi sekarang udah sama semua ya.
Yang berbeda adalah sekarang ini hanya dibedakan atas universitas negeri dan universitas swasta. Nah, universitas negeri semuanya sudah tidak ada pengelompokan-pengelompokan lagi seperti dulu. Sekarang sudah disamakan. Universitas negeri, semuanya adalah universitas negeri. Tidak dibedakan. Tetapi, tergantung teman-teman untuk masuknya, terjunnya mau kemana. Kalau teman-teman pengen masuk ke teknik sekarang ada di universitas umum juga ada, tetapi setiap universitas itu punya keunggulan masing-masing. Kalau dia institut teknologi, maka dia punya keunggulan di tekniknya gitu, dibandingkan dengan universitas umum. Misalkan mengambil teknik nuklir ya, atau misalkan mau ngambil teknik kimia di Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung gitu. Maka teman-teman sebaiknya memilih di Institut Teknologi Bandung untuk mengambil teknik kimianya. Tetapi untuk ilmu murninya, teman-teman bisa mengambil di Universitas Indonesia, atau Universitas Gadjah Mada, atau Universitas Mula Warman. Sekarang kita beralih ke universitas swasta ya. Universitas swasta itu sebenarnya sama yang diajarkan, materi-materinya, jurusan-jurusannya juga sama dengan universitas negeri. Tetapi bedanya adalah yang pertama dari segi biaya. Tentu teman-teman tahu bahwa universitas negeri itu yang menaungi adalah pemerintah. Maka ada beberapa fasilitas-fasilitas yang memang sudah disediakan oleh pemerintah dan kita tidak perlu membayar lagi. Tapi bukan berarti universitas swasta tidak memiliki kualitas yang bagus. Banyak sekali sekarang universitas swasta yang akreditasinya sudah sama dengan universitas-universitas negeri, sudah sama kualitasnya dengan universitas negeri. Itu memberikan gambaran dan bukti bahwa universitas swasta itu bukan berarti orang-orang yang masuk di dalam universitas swasta adalah orang-orang yang tidak cerdas, orang-orang yang tidak sukses gitu. Stereotip yang sekarang sudah berkembang itu sudah memberikan dampak ya, secara mental juga memberikan dampak kehilangan kepercayaan diri buat teman-teman yang kemudian tidak keterima di universitas negeri. Nah, harus melanjutkan ke universitas swasta. Maka, dengan video ini saya juga ingin menyampaikan bahwa stereotip itu tidak benar. Untuk universitas swasta, selain dari biayanya, perbedaannya dari universitas negeri adalah dari segi waktu atau fleksibilitas. Untuk di universitas negeri, jamnya adalah umumnya ya, dari pagi, seperti teman-teman ketika SMA itu jam 7, sampai jam 4, sampai jam 5 gitu. Tapi untuk universitas swasta, jamnya lebih fleksibel. Jika teman-teman nanti kemudian ada memiliki urusan lain selain di kampus, teman-teman misalkan punya bisnis, ingin membangun bisnis, kemudian bekerja sebagai freelancer, atau kemudian sebagai influence gitu. Teman-teman bisa mengambil kelas malam. Kalau di universitas negeri, jarang sekali ada universitas negeri yang mengadakan kelas malam. Tetapi untuk universitas swasta, lebih fleksibel. Tadi sudah kita membahas tentang biaya. Perbedaan dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Kita sudah tahu tentang substansi yang diajarkan di dalam perguruan tinggi negeri dan swasta. Kita juga sudah mengetahui perbedaan fleksibilitas waktu dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Perbedaan naungan atau siapa yang menaungi dari universitas negeri dan universitas swasta. Sekarang kita akan berkenalan dengan universitas kedinasan. Universitas kedinasan yang kita tahu bahwa universitas kedinasan merupakan universitas yang ada di bawah kementerian-kementerian yang bertanggung jawab atas lulusan-lulusan dari sekolah-sekolah kedinasan itu adalah kementerian-kementerian itu yang menaungi itu gitu. Sedangkan kalau di universitas ya negeri maupun swasta, kita mencari sendiri kemana kita akan mengembangkan potensi dan minat bakat kita. Tetapi kalau kita sudah masuk di kedinasan, maka kita akan terikat. Sifatnya adalah ikatan dinas, maka kita akan terikat dengan lembaga itu. Sekolah kedinasan yang ada di Indonesia ada banyak ya. Tergantung teman-teman sukanya kemana, bidang yang pengen ditekuni. Ada sekolah tinggi STMKG atau sekolah tinggi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Kemudian ada sekolah pertanahan nasional. Kemudian ada STAN, kemudian BIN atau Badan Intelijen Negara. Kemudian ada
IPDN. Kemudian ada ini HAM. Hak asasi manusia juga menaungi sebuah sekolah yang kemudian nanti setelah lulus punya ikatan dinas di Kementerian Hukum dan HAM seperti itu. Nah, begitu ya teman-teman. Untuk gambaran awal dan pengenalan dasar terkait dengan universitas negeri swasta maupun sekolah-sekolah kedinasan yang ada di Indonesia, pengenalannya sampai di sini dulu. Untuk tips jurusan, sepertinya waktunya juga untuk pengenalan terlalu panjang ya. Kita akan bahas ini, tips jurusan untuk memilih jurusan, dan info-info terkait dengan jalur masuk, kemudian beasiswa, kemudian ada kegiatan-kegiatan apa aja yang ada di kampus, organisasi-organisasi apa, dan gimana sih gambaran kehidupan dalam kampus itu seperti apa, dan ramainya seperti apa, gambarannya seperti apa. Saya akan memberikan gambaran lagi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman.